Negara Indonesia, saya tahunya Joko Widodo. Oh, Joko Widodo sudah tidak jadi presiden, sudah ganti sekarang. Tidak sah. Tidak sah. Enggak siapa yang pecat dia. Enggak siapa yang pecat dia. Kenapa tidak panggil saya? Joko salah apa? Maka itu diperhentikan. Bang, ada apa? pencoblosan kemarin banyak kecurangan loh. Oh ya, di mana? Di kamar. Ayo, kita coblos duluan, Bang. Sih? Apaan ini? Adik siapa namanya? Sun? Sunai. Garnisun kali. Bukan juga. Ini parah nih. Bapak putus si hubungan nyeri. Bapak putus si hubungan. Loa sama loa kan datang lupa pemakalan nyeri. Goyang. Anda sudah tua? Sudah hampir mati? Sudah bau tanah? Nah, mulai sekarang, pesanlah peti mati cap bebek. Peti mati cap bebek dilengkapi dengan karpet wall to wall, full AC sentral, video, air ledeng mengalir lancar. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih. Tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Enggak usah. Enggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh dia simpati. Oh iya, dobol. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PDI Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PDI Perjuangan tetap eksis. Pelanggaran itu dilakukan sejak pilpres dan pilkada. Ada yang kombinasi, jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Iya. Sudah bahkan Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi itu terkait dengan pilpres, dan kemudian terkait dengan pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah seperti di Nias itu kalau tidak salah ada 3, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada.
kami semua menangis. Para kiai menangis. Siapa? Felicia. Ibu Megawati menangis. Felicia ini Kami semua menangis. Anaknya Para kiai menangis. Hasto ya? Ibu Megawati menangis. Kami Ya, semua menangis. tapi bagi bansos juga. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ini parah nih. Goyang. Sekarang pulang. Ini parah nih. Guys, Ya kalian guys, pernah ngebayangin nggak apaan tuh? jika seandainya nanti yang dinobatkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu Mas Pram dan Bang Dul, otomatis kan mereka akan dilantik tuh ya. Ya, terus? Nah, kita harapkan di saat pas tanggal pelantikan itu Pak Prabowo ada tugas negara ke luar negeri. Emang kenapa bang? Mau nggak mau kan yang melantik itu Mas Gibran, orang Oh, yang iya, ya? mereka benci. Nggak kebayang. Iya ya. Tapi Ya, Mak kebayang. Banteng harus hadir nanti, jangan mangkir. Begitu juga dengan Hasto. Kemudian siapa lagi Deddy tuh? Sitorus. Ciko Hakim, Deddy Sitorus harus Ya. hadir nanti di saat pelantikan. Wajib itu. Jangan sampai mangkir pokoknya. Kayak Amin Rais ya. Saya ngebayangin itu. Soalnya selama ini kan rombongan mereka tuh yang sangat anti banget sama wakil presiden Mas Gibran. Nah, sementara calon gubernur dan wakil gubernur dari partai mereka yang akan dilantik sama Mas Samsul. Kalau untuk Mas Pram dan Bang Rano kan nggak ada urusan itu, karena mereka kan nggak pernah menyerang secara frontal gitu kan, biasa aja gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan kayak Bu Mega, si Hasto, Deddy Sitorus, itu nanti yang akan hadir di saat pelantikan. Nah, kita tahu kan kalau di Sumatera Utara itu kan yang menang Masinton Pasaribu tuh yang di Teptang itu, Tapanuli Tengah. Nah, otomatis nanti yang melantiknya itu gubernur terpilih Bobi, keluarga Pak Jokowi juga. Aduh, apa kata dunia? Apa kata dunia? Pokoknya Samsul selalu terdepan lah. Hidup Samsul. Anja. Ya kebayang ya guys. Hanya dikasih bansos, hanya dikasih beras 10 kilo, langsung telengar. Ini ibu-ibu, betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Memang yang betul, saya memang tampang bansos. Memang kenapa? Iri, marah. Kamu tampang apa? Tampang korupsi, koruptor. Merasa hidup enak. Kami hampir nyaris 70% rakyat di Indonesia ini hidup dari bansos. Ada yang salah dengan bansos? Karena pemerintah kami mengerti bagaimana posisi rakyat kami, rakyat Indonesia ini. Mereka butuh bansos untuk hidup. Kamu tidak butuh bansos karena kamu hidup dengan serba kemewahan.
serba ada. Kami hidup serba tak ada. Nah, itu yang sedang dibenahi oleh pemerintah, bagaimana kekayaan ini bisa dinikmati oleh semua rakyat. Karena kami kurang dapat menikmati hasil kekayaan alam Indonesia ini, makanya kami menerima bansos. Apa yang salah dengan bansos itu? Ngomong asal bicara aja kalian. Yang perlu kamu hujat itu koruptor Indonesia yang mengambil harta kekayaan Indonesia, itu yang perlu kamu komen. Kalau kami kelas bawah ini nggak perlu kamu komen. Banyak ngomong kamu ini, ya kan Ralia? Iya. Katakan Ralia. Nah, jangan begitu. Tiap-tiap kami memberikan statement ini berarti kami rakyat bawah ini ingin pemerintah lebih maju, Indonesia ini lebih maju. Bagaimana? Mantap. Itu masalahnya, kita butuh duit, betul, semua manusia butuh duit. Betul. Semua manusia butuh duit, orang kaya juga butuh duit, orang miskin juga butuh duit. Jadi jangan banyak bicara lah. Ya guys, PDI Perjuangan akan memecat 27 kadernya dengan alasan karena pilkada kemarin banyak yang kalah, banyak yang bermain dua kaki. Lah selama ini si Hasto menuduh bahwa kekalahan PDI Perjuangan karena bansos. Lah ini kok kembali dia menuduh kekalahan itu gara-gara kader ya? Gimana sih? Nuduh orang bilang bansos, sementara mereka sendiri juga bagi-bagi bansos. Kayak nggak fair aja ya teman-teman. Nah, tadi kalau kita mendengar ketika mereka menyampaikan bahwa Bapak Jokowi sekarang bukan lagi kader dari partai PDI Perjuangan. Katanya sudah dipecat lah, ya istilahnya begitu. Yang saya heran begini, kenapa baru sekarang mereka memecat Bapak Jokowi dari kader PDI Perjuangan? Apakah mereka masih mengharapkan kalau pilkada baru-baru ini mereka mendapatkan cawe-cawe dari Bapak Jokowi? Ya bisa benar. Karena setelah pilkada itu selesai dan Bapak Jokowi juga tidak ikut cawe-cawe untuk mendukung kader-kader dari PDI Perjuangan, akhirnya Bapak Jokowi dipecat dari keanggotaan partai PDI Perjuangan. Hasto, kasihan banget sih lu. Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus. Ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos, mungkin Deddy Sitorus lupa Andika membagikan sembako, Ahmad Lutfi juga membagikan sembako. Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah, hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta. Fakta ya. Tapi ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh, kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Di saat ya, di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih, dari mana kalian mendapatkan gas melon itu? Ya, dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah, ya. Kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakil ayo Banteng. Deddy Sitorus. Feli itu sebenarnya ada pertanyaan, apa sih Pak gratifikasi dan juga? Waduh, pada ngumpul nih mantan-mantan. Yang satu ya kan mantan partai bapaknya, yang satu lagi mantan kekasih hati anaknya. Aduh. Gak apa-apa dah. Pada akur-akur ngumpul di situ, barangkali kan dapat inspirasi. Lagian segala ngebahas gratifikasi, pura-pura gak tahu apa memang
Kayaknya saya tahu. lihat dari wataknya sudah tahu arti gratifikasi itu apa. Ini seolah-olah ada yang mau diungkap gitu, gak tahu ungkap apa gitu. Kayak kode-kode gitu ya. Akur-akur dari situ ya, ngumpul sama mantan. Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet. Cie, Pak Hasto ada tamu ya? Bisa nggak sih tamunya dikasih tahu itu siapa? Siapa sih itu? Baru muncul ke pembukaan soalnya itu tamu Pak Hasto. Nanti ya Pak Hasto, kalau Pak Hasto begini, nanti dikasih judul sama orang, perkumpulan hati yang terluka gitu, ya kan guys ya. Yang satu Pak Hastonya kecewa sama Pak D, yang satu kecewanya sama siapa misalnya gitu. Nah kenapa ini Pak Hasto tiba-tiba Pak Hasto membahas tentang gratifikasi lagi. Nah tadi juga menyinggung tentang private jet gitu. Mudah-mudahan perbincangan Pak Hasto dengan tamunya Pak Hasto ini bisa dan ada pengaruhnya untuk bangsa dan negara kita ya Pak Hasto. Mengenai private jet nih Pak Hasto, tolong dong juga disuarakan mengenai private jet yang pernah dipakai sama Pak Mahfud MD juga Pak Ganjar. Sekalian private jet yang juga dipakai sama Mbak Puan sama Umi Mega gitu. Gimana Pak Hasto? Setuju gak? Ini rakyat yang bersuara loh, ya guys ya. Setuju gak? Iya, setuju. Iya guys, berbicara tentang gratifikasi, kemudian disinggung oleh Hasto tentang private jet, ini seperti menggali lubang untuk masuk sendiri ke dalam ya. Kemudian tadi ada suatu temuan baru ketika di Solo ya, ada gas LPG yang dipakai untuk kampanye dari PD Perjuangan. Saya jadi kaget karena selama ini kader-kadernya mereka ini, khususnya ya si Hasto, Deddy Sitorus, berkoar-koar soal Jawa Tengah. Katanya kekalahannya mereka di sana itu gara-gara ada kandang bansos, ada parcok. Ternyata di Jawa Tengah juga PDIP melakukan hal yang sama. Dan ini benar-benar memalukan. Ini ibaratnya apa? Maling teriak maling. Ya. Supaya apa? Supaya orang menilai, wah PDIP ini jujur-jujur ya. Mereka ini di setiap pilkada tidak pernah melakukan serangan fajar, tidak pernah memberikan bansos kepada warga-warga agar atau dengan tujuan untuk bisa memilih calon-calon yang diusung oleh kader partainya mereka. Jangan munafik ya. Jangan munafik terkait dengan pemberian bansos dengan tujuan untuk memilih calon-calon tertentu itu dilakukan hampir semua partai yang ada di Indonesia. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi Hasto, Anda bersama PDI Perjuangan jangan sok-sokan ya. Jangan sok-sokan merasa bahwa partai Anda ini partai yang paling bersih. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan. Gayamu nangis pura-pura. Aku nih orang emosi, aku nggak emosi toh. Hasto, saya cuma pengen nanya aja. Fungsimu itu loh. Jadi penguasa PDI berpuluh-puluh tahun, fungsimu bagi rakyat apa toh? Apakah kamu pernah bantu rakyat, meringankan beban rakyat? Coba jawab. Kamu kan cuma ngubur kekuasaan, terus jangan sampai kegeser, harus nomor satu, harus menang gitu. Soalnya kalau menang kan kamu langgeng, bajingan maling uang rakyat kan langgeng kan toh? Anjing pura-pura keadilan. Kamu itu diadili Tuhan, ngentot lo asu. Kasar banget. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ya kalau nggak dihentikan ya, dan caranya menghentikan gampang. Jadi si Taurus itu kasih buah gementas congornya biar rontok gitu.
Orang kok setiap hari katanya kamu anggota DPR Suasu, anggota DPR Cap Gawuk, asu apa piye? Kok setiap hari kok keluar ngocein Gibran, Jokowi itu anggota DPR apa ada sih kerjaan yang kayak begitu? Bukannya mempermudah, membantu rakyat, membantu masyarakat, malah kerjanya cuma ngocein Jokowi terus. Anggota DPR itil kamu itu. Pagi rekan-rekan, dan pilkada selesai. Kita sekarang sedang menikmati ketantruman PDIP. Sampai pagi ini terus saja di koran-koran di mana-mana menyatakan beberapa asumsi-asumsi yang saya pikir itu murahan banget itulah. Sampai menuduh kepolisian ikut bermain di pilkada Jawa Tengah dan sebagainya. Ya, kalau mengutip apa yang dikatakan Mas Adi Prayit, oh ya kalah saja gitu. Jadi nggak usah cari modus, cari akal untuk merasa bahagia karena kalah itu kami dikerjain dan sebagainya. Ya sudah, memang sudah masanya kok. Gitu. Kalau tuduhan-tuduhan tentang kecurangan, tentang keikutsertaan instansi-instansi, ya nanti dibuktikan saja. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi kan. Oh, negara hukum kok, ya dibuktikan, kalau ada buktinya ya nanti diproses kan gitu. Soal prosesnya nanti belok kanan belok kiri ya itu ya kalian-kalian juga yang ada di situ gitu kan. Kami ini rakyat kan sekarang nonton saja. Tapi yang pasti ini adalah rentetan panjang dari sejak Pak Jokowi tidak di PDIP ya. Pembuktiannya pertama Pilpres Ganjar kalah ya kan. Kita tunggu kemarin pilkada, ternyata juga begitu. Kalah juga. Walaupun klaimnya masih ada 14 provinsi yang dimenangkan oleh PDIP. Kita ini jadi melihatnya begini loh, yang paling gampang begini. Kok ini seolah-olah jadi rebutan. Indonesia ini dijadiin battleground. Menunjukkan kekuasaan, seolah-olah siapa yang menang dia yang berkuasa dan seenak jidatnya begitu. Ini kan tidak begitu bernegara, harusnya tidak begitulah, gitu kan. Founding father kita mendirikan Indonesia, memerdekakan Indonesia, itu tujuannya tidak demikian gitu, bukan menang-menangan seperti sekarang. Semua kita bisa membaca sekarang, apalagi meluasnya medsos, anak-anak muda sudah cerdas. Begitu luar biasanya anak-anak kita nih. Jadi jangan dengerin ngomongnya saya Didu yang selalu mengutip 78 IQ anak orang Indonesia itu 78 di bawah sedikit saja di atas simpanse katanya. Dia nggak tahu kita ini ada 160 juta sekarang sudah anak-anak Gen Z, Gen Y yang pasti berpikirnya jauh lebih dari kita gitu. Jadi jangan random yang seperti itu dipakai merendahkan bangsa sendiri gitu. Aduh, gara-gara kandang bantengnya tumbang di Jawa Tengah, panjang banget urusannya ya, dramanya nggak berkesudahan. Kalau di tempat yang menang aja, bangga menang, semua normal-normal aja. Tapi di Jawa Tengah karena kalah, semua disalahin ya. Harganya dibilang SDM rendah, kandang bansos, kandang parcok, woi banteng. Coba dipakai logikanya, kalian itu masih menang di beberapa kabupaten dan juga kota. Mau lu sendiri ataupun lu koalisi dengan partai yang lain gitu. Semua aja lu bilang gak netral. Dulu di Boyolali TNI yang lu bilang gak netral. Waktu ada simpatisan lu yang dipukul sama TNI itu. Gara-gara pakai knalpot brong. Udah tahu dilarang masih aja brang ya. Terus siapa yang menurut lu netral itu siapa? Hah? Semua lu bilang gak netral kalau lu kalah. Tapi di tempat yang menang lu diam-diam aja. Hah? Mestinya ya Banteng ini introspeksi diri. Supaya apa? Supaya 2029 itu nggak makin nyungsep Banteng. Ya. Ini jangan sampai ya, jangan sampai bilang kalau Tuhan itu nggak netral. Gara-gara langitnya biru, nggak merah. Nih, jangan sampai nih. Ya. Udahlah Banteng, introspeksi diri. Ya. Salam. Gas LPG 3 kg nih, 3 kg. Bansos gitu ya, bansos. Bagaimana di setidaknya 8 provinsi
itu terjadi pengerahan yang namanya aparat kepolisian dan aparat pejabat kepala daerah, dinas, camat, sampai kepala desa, lurah, ketua RT, Kepling. Nah ini dulu, jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Harusnya ini dianggap sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah alarm kepada lembaga atau institusi Polri. Tapi selama 9 tahun ya, ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri. Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Kau nyesek kaki gimana? Diam. Marah semua nih. Lancangnya 3 hari ya. Gak bisa jawab kan? Jangan. Dadah. Saya tuku kau sebentar. Ya memang sangat terlihat jelas kenafsuan dari PDI Perjuangan. Mereka ingin menguasai seluruh wilayah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka pikir ini negara nenek moyang mereka sendiri. Ya. Kalau di tempat yang menang, mereka tidak menuduh bahwa itu ada kecurangan. Tapi giliran kadernya mereka kalah, paslonnya mereka usung kalah, teriak ada kecurangan. Gimana sih kamu nih? Nafsu sekali untuk memimpin bangsa ini. Sampai-sampai institusi kepolisian juga kamu tuduh ikut membantu kemenangan paslon tertentu. Lah dulu ketika PDI Perjuangan masih berkuasa, kamu kemana saja? Kamu tahu tapi kamu diam-diam. Ya karena kamu diuntungkan. Saat sekarang karena kamu tidak diuntungkan mulai keluar-keluar. Dasar brengsek, dasar pengecut kalian ini. Ya, Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies. Oke, mari open komentarin ini. Yang pertama soal bongkar. Apanya yang mau dibongkar? Wong terang benderang. Kalau dibongkar itu sesuatu yang rahasia dibongkar. Lah tapi kalau Presiden Jokowi khawatir kalau Anies jadi pemimpin nasional walaupun dia tidak pernah berkata-kata itu, udah bisa terbaca. RG ngomong di mana-mana soal cawe-cawe politik Jokowi soal kepemimpinan nasional selanjutnya. Kalau saya yakin ya Jokowi khawatir kalau Anies jadi pemimpin nasional. Karena track record waktu pemilihan Jakarta dong, kelihatan kalau Anies membiarkan isu SARA memecah belah Jakarta. Saya yakin dulu, kalau bukan isu SARA, nggak terpilih Anies. Ahok masih akan terpilih. Tapi Ahok diserang dengan isu SARA. Dan itu bukan pilihan yang baik bagi seorang pemimpin nasional. Kalau pemimpin nasional punya pilihan politik, punya kecenderungan strategi politik menggunakan apa yang ada dengan segala cara termasuk SARA, berbahaya menurut saya. NKRI terancam. Gitu ya. Nanti terjadi yang masa dulu. Wah, Sulawesi memisahkan diri, Ambon memisahkan diri, ini memisahkan diri. Makanya kita punya Sumpah Pemuda waktu itu. Supaya kita bersatu walaupun berbeda-beda. Makanya sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul dijaga supaya kita ini bersatu, karena gampang sekali kita ini dipisahkan kalau isu SARA diangkat. Nah, dan Anies tidak memperlihatkan tanda-tanda baik waktu pemilihan Jakarta dan berbahaya kalau dia jadi pemimpin nasional. Nah itu, jadi wajar kalau Jokowi khawatir. Wong saya ini yang kutu busuk opung ya. Opung ini rambutnya udah putih nih ya. Opung ini yang kutu busuk tak berarti di bangsa ini. Ya. Itu aja khawatir, apalagi seorang pemimpin nasional. Pemimpin nasional harus khawatir kalau bangsa ini terpecah belah. Dan itu Jokowi. Very good. Nomor 2. Siapa Hasto? Kalau Hasto mau bongkar-bongkar, memang mau bongkar apa? Bongkar mesin kali ya. Hasto itu bicara kan sakit hati karena setelah Jokowi meninggalkan PDIP. Emang Hasto siapa? Waktu zamannya Jokowi bukankah dia memang dipakai oleh Jokowi? Dia bahkan jadi juru bicara koordinator pemenangan pemenangan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Jadi Hasto memang orang sekeliling Jokowi. Jadi dia tahu semua. Jadi apa yang mau dibongkar nggak ada. Karena kalau mau bongkar berarti bongkar PDIP, bongkar semuanya.
Nggak ada yang bisa dibongkar. Dan apa yang mau dibongkar? Politik itu memang begitu dinamikanya. Dan dinamika politik ini yang betul-betul kita lihat ada pada Jokowi. Dan kita memang senang, saya termasuk senang ya, bahwa Jokowi tidak benar-benar bisa dicengkeram oleh PDIP. Dari dulu saya sudah melihat itu, maka saya pemilihan kedua masih milih Jokowi. Karena walaupun begitu kuat pengaruh PDIP terhadap Jokowi, tapi Jokowi tidak patuh begitu saja. Dia pergi sungkem sama Mega, dia pergi jabat tangan sama Mega. Tapi itu cuma soal unggah-ungguh, soal tata kesopanan politik. Dia tidak benar-benar bisa dicengkeram oleh PDIP. Dan kalau dia dicengkeram berbahaya, nanti seluruh kepentingan PDIP yang dibawa bukan kepentingan bangsa. Dan saya masih melihat selama kepemimpinan Jokowi kemarin, dia tidak ada di bawah kecengkeraman itu. Dibuktikan. Itu ya, dibuktikan. Itu. Memberikan anaknya menjadi wakil presiden, dan memang benar-benar itu berhasil. Menaikkan pamor, membuat Presiden Prabowo terpilih. Itu jelas tidak bisa ditolak, faktanya jelas itu. Tanpa tidak bisa dipungkiri. Ikutnya Gibran belum tentu ada kemenangan Prabowo. Tapi apakah Prabowo sudah menang? Menang. Walaupun ada Gibran di situ, tapi ini tetap kemenangan presiden kita. Prabowo menang karena dia tetap jadi presiden. Mau siapapun yang dipilih itu pasti juga kebijakannya Prabowo. Jadi Prabowo sudah bilang kan dia memang memilih Gibran. Dia minta Gibran. Nah, itu. Jadi jangan bilang politik dinasti. Nah, dinasti politik itu kalau memang secara rancangan memang habis ini nanti dia. Nah, itu dinasti. Tapi kalau ini kan bukan, jelas-jelas ada pemilihan. Ya. Kalau dinasti politik itu kan secara demokratis nggak mungkin terjadi karena itu pilihan rakyat. Jadi kalau sampai Prabowo terpilih bersama Gibran, ya itu rakyat yang milih, bukan karena dinasti politik. Gitu ya. Jadi jangan diputarbalikkan oleh kebencian, oleh macam-macam, oleh curiga. Mari kita hidup sebagai bangsa dengan. Sekarang kita dukung Prabowo. Mari kita lihat Prabowo. Presiden kita Prabowo. No more Jokowi. Harus dukung. Jokowi sudah lewat, sukses Pak Jokowi. Sekarang adalah eranya Prabowo. Mari kita kawal Prabowo-nya. Supaya lebih gemilang kalau bisa daripada zaman Jokowi. Amin. Nah itu ya. Merdeka. Merdeka. Banteng. Siapapun kalian menutupi kebusukan partai PDI itu akan nampak juga. Kalian lihat aja lah. Satu persatu kader-kader kalian sudah meninggalkan kalian. Sekarang informasinya Bambang Pacul pun udah mau mengundurkan diri. Kalian hanya bisa menyalahkan orang. Iya. Tapi nggak pernah mengkoreksi diri sendiri bahwa ketum kalian dan Mak Banteng itulah yang penyebab yang busuk. Mungkin awal-awal orang percaya karena misi dan visinya itu bagus. Tapi udah sampai 15 tahun, 20 tahun pasti tahu juga lah kebusukan mereka itu. Mereka itulah yang sebetulnya dinasti. Hanya mementingkan diri sendiri, mencari cuan dari partai itu. Bukan untuk pengabdian mereka itu, iya. Makanya kader-kader yang terbaik itu pasti keluar. Pasti pergi. Meninggalkan Banteng. Buang tuh Banteng. Alhamdulillah. Ternyata Pak Jokowi sudah dikeluarkan dari PDIP ya, keluarga. Bagus itu. Pak Jokowi kalau mau dia ya tinggal masuk aja partai-partai yang lain sudah dipilih. Dan aku yakin partai yang dipilihnya pasti besar nanti ya. Tapi pemikiran Pak Jokowi itu hampir sama dengan pemikiran aku. Dia akan netral dengan partai-partai yang sama-sama ingin membangun bangsa ini ya. Kecuali partai pengkhianat bangsa lah itu. Kalau mereka ingin membangun itu pasti mereka bersatu. Itulah bagusnya Pak Jokowi. Bisa mempersatukan partai-partai untuk mencintai negerinya. Bukan partai-partai yang korupsi, ingin memaling negerinya, ingin menghancurkan negerinya. Nah itulah partai Banteng, partai perusak negara. Pulau-pulau dijualin semasa Megawati berkuasa. Indosat dia jual, dia ambil untuk dirinya sendiri ya. Konglomerat-konglomerat yang maling diampunin, nggak disita hartanya. Kenapa? Karena kawan dia, CS dia. Makanya bagus lah kalau gitu ya. Tahun 2029 PDI tenggelam, rusak, hancur PDI ya. Coba kita lihat nanti ya, oke? Ya, 2029 tenggelamkan PDI Perjuangan. Kayaknya masih jauh, tagar ini sudah mulai dibicarakan oleh netizen Indonesia ya. Syukur alhamdulillah ya,
Pak Jokowi akhirnya tidak lagi menjadi anggota partai PD Perjuangan. Ini tentu akan membuat Bapak Jokowi lebih leluasa lagi. Dan ketika ditanya wartawan, apakah Bapak akan bergabung dengan partai lain? Bapak Jokowi jawab apa? Saya akan menjadi partai perorangan. Artinya di sini Bapak Jokowi lebih memilih di luar partai sehingga dia bebas ke partai manapun ya. Kalau dia sudah masuk ke salah satu partai, itu akan sulit bagi Bapak Jokowi untuk kayak berkeliaran gitu loh. Tapi dalam hal yang positif ya. Ya, dengan keluarnya ini Bapak Jokowi dari PDIP, ini akan menambah kehancuran, puing-puing, kepingan-kepingan kehancuran akan mulai muncul. Katanya Bambang Pacul juga mau keluar. Semakin seru nih ya guys.